Perusahaan Muhammadiyah Magetan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Taala yang mana Allah Taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kajian pagi ini adalah salah satu di antara amalan kebaikan. Dan mudah-mudahan amalan kebaikan ini menjadi timbangan yang memberatkan untuk kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga salam biasa berlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu telah mencetak banyak generasi yang tidak terhitung amalan-amalan ibadah mereka. Semua generasi Nabi itu orientasi hidupnya akhirat semua. Sehingga apa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari bibit yang ditanam oleh Nabi dan perjuangan para sahabat. Dan itu adalah harus kita jaga. Dan apabila kita lakukan itu, tanaman itu, bibit itu kita semai terus-menerus, maka kita nanti akan dapat giliran, mendapatkan bagian dari amal baik. Nabi telah melahirkan sosok Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang tercatat di dalam Al-Quran. Kalau bapak ibu nanya siapa asistennya Pak Soekarno, ada yang bisa jawab? Pak Karno punya asisten, punya orang terdekat, itu siapa? Gak ada yang tahu ya? Saya juga gak tahu. Pak Harto juga itu sukses berkuasa sampai 32 tahun. Itu juga punya asisten, orang dekat sekali. Itu juga nggak ada yang tahu. Sampai detik ini nggak ada yang tahu. Tapi untuk satu orang, manusia terbaik di dunia ini, Khairul Bashar, yakni Nabi kita Muhammad SAW, itu punya asisten, punya orang dekat yang dicatat, diabadikan oleh Allah Taala di dalam Al-Quranul Karim ketika beliau berdua ada di gua itu nggak ada yang tercatat kecuali Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu orang yang istimewa, dekat sama Nabi, kemana-mana sama Nabi. Nabi itu tidak pernah hidup dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan gembira, itu nggak pernah. Semua fasilitas itu nggak ada dalam diri Nabi. Tetapi manusia seperti Nabi itu diangkat derajatnya oleh Allah Taala menjadi manusia terbaik. Nabi itu sejak sebelum bayi itu sudah susah, ditinggal orang tuanya. Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika Nabi masih dalam. Itu menunjukkan Nabi itu anak yatim. Maka anak yatim jangan kecil hati. Nabi itu anak yatim, tapi menjadi orang terbaik. Maka anak yatim di sini itu jangan menjadi generasi yang melempem. Justru ikuti Nabi. Nabi itu tauladan anak yatim, menjadi orang terbaik Nabi. Ketika Nabi lahir juga sama, ya, umur 6 tahun ibunya meninggal. Susah, gak punya bapak, gak punya ibu. 2 tahun dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, meninggal juga. Sampai Nabi dimong oleh orang lain, Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di sana Nabi. Kemudian Nabi pula dengar, kemudian menjadi orang yang mulia, amanah, disebut al-amin.
Tapi Nabi ketika diangkat menjadi Nabi itu juga sama kondisinya, nggak punya apa-apa, hidupnya sederhana. Padahal semuanya punya. Sahabat itu orang yang sangat loyal. Makanya ada sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Itu ada orang termasuk dia ketika kafir itu menjadi orang penting, suka keliling dunia. Urwah bin Mas'ud itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud itu masih kafir. Urwah bin Mas'ud diutus karena Nabi dan sahabatnya waktu itu mau umroh, dicegah oleh orang kafir, nggak boleh. Maka kemudian sahabat-sahabat ini kumpul sama Nabi, semangatnya luar biasa, tujuannya umroh tidak berperang. Maka kemudian orang kafir Quraisy itu mengirim utusan namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu melihat gelagatnya Nabi dan para sahabat. Dilihat, masuk. Kemudian dia balik ke orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, kamu biarkan Muhammad itu masuk Mekah, nggak apa-apa. Kalau perang, kamu pasti kalah. Loh, kok bisa? Urwah bin Mas'ud kemudian menceritakan, aku itu keliling dunia, ketemu Raja Israel, saya ketemu Raja Romawi, saya ketemu Raja Yaman, semua aku sudah temui dan aku lihat perilaku mereka dan pengikutnya. Tapi aku tidak melihat pengikutnya seperti pengikutnya Muhammad ini. Dasar orang ini. Coba jelaskan seperti apa pengikutnya Muhammad. Muhammad itu orang yang sangat dimuliakan oleh pengikutnya, sahabatnya. Muhammad itu tidak boleh, namanya jelek tidak boleh, dijelekkan nggak boleh, apalagi disakiti, nggak mau mereka itu. Kamu lihat, waktu sahabat Muhammad ini mengerumuni Nabi itu sedang wudhu, kata Urwah bin Mas'ud. Ketika wudhu itu, kemudian airnya itu dipakai rebutan oleh para sahabat. Rebutan airnya itu, air cipratan yang wudhunya Nabi itu sendiri. Ketika Nabi meludah, itu ludahnya dipakai oleh orang. Ya, itu Nabi. Ibunya Anas bin Malik itu pernah datang ketika Anas masih usia 10 tahun. Dititipkan Anas kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ini anakku tak titipkan. Silakan dijadikan apa saja, silakan Anas ini. Wis dikono apa wae terserah. Maka ibunya Anas bin Malik melihat ketika Nabi itu sedang istirahat. Ketika Nabi sedang istirahat itu dilihat, kemudian ada tetesan keringat dari Nabi itu ditadai sama ibunya, ditadai sama ibunya Anas bin Malik, dikumpulkan tes. Kalau keringat kita ditadai kira-kira baunya seperti apa? Tapi itu langsung disaksikan dengan mata kepalanya ibu Anas bin Malik, dilihat, dicium bau harum, bau misik, minyak wangi yang paling wangi. Nah, orang tak percaya sama Nabi, keringatnya aja wangi. Sehingga oleh Urwah bin Mas'ud itu semua kegiatan Nabi, aktivitasnya Nabi itu dibela oleh para sahabat ini. Makanya tidak ada orang terbaik kecuali Nabi dan tidak ada pengikut terbaik kecuali sahabat. Tidak ada. Mereka ini mengorientasikan hidupnya untuk akhirat, mengikuti Nabi 100% hidup mereka. Ini yang membuat Islam itu cepat berkembang. Belum Umar itu perkataannya sering mencocoki Abu
Umar kalau ngomong sebentar lagi turun ayat. Umar kalau ngomong sebentar lagi turun ayat. Itu Umar. Belum Utsman bin Affan. Seluruh kehidupan dirinya, hartanya itu untuk Nabi. Maka ketika perang Tabuk itu Utsman bin Affan memberikan untanya 1000 lebih unta, sak isinya diberikan kepada Nabi untuk ikut perang. Maka Nabi mengatakan setelah ini ba'da hadzal yaum Utsman itu boleh berbuat apa saja karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Ali bin Abi Thalib ikut Nabi sejak kecil karena Abu Thalib itu adalah orang yang miskin tapi anaknya banyak. Maka salah satu anak yang diambil oleh Nabi yakni Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib itu kalau perang gak pernah kalah, pasti menang. Perang apa saja, kalau sudah ini Ali menang. Ini salah satu di antara kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Belum Khalid bin Walid, sama kalau sudah memimpin perang pasti menang. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, pertama yang dia lakukan adalah mencopot Khalid bin Walid. Kenapa? Karena umat Islam punya kepercayaan kalau Khalid memimpin perang pasti menang, seolah-olah melupakan Allah Ta'ala. Itu yang diambil oleh Umar. Dan Khalid itu bukan orang yang sembarangan. Begitu dicopot, dia berontak enggak. Intinya bahwa seluruh sahabat Nabi kerjanya, ibadahnya berkualitas, orientasinya ada. Maka kesempatan yang singkat ini saya ingin mengutip perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan irtahalatid dunya mudbirah. Kata Ali bin Abi Thalib, telah berjalan dunia itu di belakangmu. Artinya dunia ini sudah akan lewat, akan ada di belakang kita. Kemudian yang berikutnya wartahatil akhirah muqbilah. Sesungguhnya akhirat itu di depan. Akan kita berjalan menuju akhirat. Dunia akan ada di belakang kita. Gak bisa dunia balik lagi, gak bisa. Akhirat itu akan kita jemput di depan. Kata Ali bin Abi Thalib. Wa qul wa li kulli wahidatin minhuma ban. Setiap di antara dunia dan akhirat, di antara keduanya itu dia memiliki anak. Jadi ada orang yang orientasinya dunia, ada orang yang orientasinya akhirat. Itu masing-masing punya pendukung, ya, punya pengikut. Gak bisa hilang sampai kiamat. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib itu? Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian menjadi anak-anak yang orientasi hidupnya itu akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Orientasinya dunia, ke belakang terus ingin dunia. Ingin kaya, ingin populer, ingin mendapatkan harta yang banyak, ingin dapat gunung itu, ingin dapat itu, ingin itu, semuanya ingin dikumpulkan sama dia. Ini perkataan yang mulia dari. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wala hisabun. Sesungguhnya hari ini di dunia ini kita waktunya beramal, dan di dunia ini tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Kalau kita ibadah, tekun, taat kepada hamba yang baik, tidak mesti kaya. Jadi bapak ibu kalau ingin sholat, ingin zakat, ingin haji, ingin umroh, ingin beribadah, semua kalau inginkan kaya belum tentu.
bahkan bisa jadi Nabi itu orang yang paling takut sama Allah dan ibadahnya paling banyak, tapi Nabi orang yang nggak jamin. Makanya bapak-bapak, ibu kita semua, kita ini waktunya mengamalkan amalan-amalan dunia dan jangan mengharap kekayaan kontak. Nggak bisa jaminan. Bisa kaya, bisa enggak. Tadi orientasi kita dunia, ibadah dengan suki, ibadah dengan populer, enggak. Nanti hancur amalan ibadahnya. Maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa qadar bisa membala amalun. Nanti di akhirat itu waktunya penghisaban, waktunya penghitungan, enggak ada amalan lagi. Maka orang-orang yang mengumpulkan dunia di dunia ini, nanti dia akan menjadi orang yang paling besar. Dan nanti ketika orang yang taat hidupnya, taat aturan, mengikuti aturan Islam, itu dia akan memperoleh buah yang dulu dinanti-nantikan. Maka kita hendaknya mengorientasikan hidup kita ini untuk amalan ketika di dunia, guna menyambut nanti ketika di akhir. Itu makanya berat menjadi orang yang taat, karena memang nggak langsung, nggak kontak. Coba aja kalau ada acara Ramadan, sholat mau buka puasa, ya. Coba itu perlu apa enggak? Apalagi sebelum sholat, setelah sholat dikasih kupon ya. Kupon kasih 1 bungkus. Bungkusnya harganya 25.000. Nah, 25.000 itu kira-kira sama ketan iwan yang buah. 25.000. Ayam, daging, telur, tahu, tempe, lengkap. Semuanya ada. Sakodak bawa sampai aku. Itu kalau tiap hari, tiap sholat 5 waktu dikasih 1 nasi kotak seharga 25.000, kira-kira masjidnya sepi atau ramai? Pasti ramai. Tapi umat Islam enggak, dan itu orientasinya. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholatnya orang muslim sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan nasi kotak ya. Itu Nabi sudah menjamin sholat subuh kita itu nilainya jauh lebih besar daripada 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya. Makanya umat Islam itu meskipun setengah lumpuh, kalau tahu pahalanya 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuhnya, dia katakan dia akan berangkat sholat merangkak. Ini kemuliaan umat Islam. Tapi kalau subuhnya masjidnya gede, kapasitasnya 1.000, sing teko 10. Masjidnya rapi, ornamennya bagus, mengkilat, ya bersih sekali, terawat. Sing sholat 2 orang, makmumnya itu bagian Anda, makmum masjid, satunya imamnya. Banyak kita lihat masjid-masjid yang mewah-mewah besar-besar itu jamaahnya nggak lebih dari 5%. Ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Masjidnya wapian, tapi jamaahnya nggak ada. Insya Allah di mana nggak ada. Nggak jauh beda. Nah, ini adalah prediksinya nanti. Nah, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu menjadi kenyataan. Dan itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Para
oleh Nabi, kemudian Ali mengatakan begitu. Al-Quran mengabadikan bagaimana Nabi ketika mempersaudarakan sahabat di dalam surat Al-Hasyr itu diabadikan. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Faman yushha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu ayat surat Al-Hasyr itu diabadikan oleh Allah. Itu menceritakan bagaimana ada orang Ansor, penduduk asli Madinah, itu dipersaudarakan oleh Nabi. Datang para sahabat dari kalangan Muhajir, orang-orang yang terusir, orang-orang yang dihinakan oleh orang kafir, diusir semuanya, usir nggak bawa apa-apa. Datang ke Nabi, oleh Nabi dipersaudarakan para sahabat yang ada di Muhajirin dipertemukan dengan orang-orang Ansor. Maka ada catatan yang tertulis di dalam sejarah sampai sekarang ini, dan sejarah itu tidak akan mungkin terulang kecuali orang itu memiliki apa yang dikatakan oleh Ali tadi, orientasinya siapa dia? Tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Rabi. Sampai sekarang dicatat nama Sa'ad bin Rabi oleh para sejarawan ahli sirah. Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Datang dipersaudarakan Abdurrahman sama Sa'ad bin Rabi. Kemudian Sa'ad bin Rabi itu mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu saudara lebih dari saudara kandung. Kemudian Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini termasuk orang yang terkaya di Madinah. Kira-kira ini mau mengatakan ada orang terkaya, itu kira-kira hartanya berapa, Pak? Kalau dihitung ada orang terkaya di Magetan ini, kalau dia punya rekening misalnya, piro rekening? Orang terkaya itu katakanlah 1 triliun ada? Ada ya? Oke, 1 triliun aja. Sa'ad bin Rabi itu mengatakan, aku orang yang paling kaya di Madinah. Aku ingin membagi 2 hartaku. Separuh ambil, separuh aku. 1 triliun, Pak. Dikekno 500 miliar separuh. Wis tak transfer setelahnya, ya. Nomor rekeningmu berapa? Tak transfer. 500 miliar. Nek dirupakan gedung ini kira-kira 500 miliar berpikiran gedung, Pak. Ini habisnya berapa? 2 miliar. Katakanlah 2 miliar, berarti ada 250 panti asuhan kayak gini, gedung kayak gini. Kalau 500 miliar, itu Sa'ad bin Rabi mengatakan begitu dengan ikhlas, berdua, nggak ada yang tahu. Ini yang menceritakan Abdurrahman bin Auf kemudian hari. Ya Abdurrahman, aku punya harta 1 triliun, PM separuh, aku separuh. Nggak hanya itu, yang kedua, saya punya 2 istri. Kira-kira nek supi itu bojone ayu apa ya? Ayu mesti. Iya. Saya punya 2 istri, wahai Abdurrahman bin Auf. Silahkan kamu pilih, nanti akan saya tunjukkan istriku yang 2 itu. Ambil mana yang menurut hatimu tertarik. Enggak mengatakan aku istriku yang cantik tak ambil, kamu yang jelek, enggak. Abdurrahman bin Auf ditawari, milih, ini salah satu, pilih yang tercantik yang kamu senang. Ada manusia kayak gitu bisa? Ada? Nah, oh, bro, sampai kiamat gak ada. Ini hanya sahabat yang punya ini, nggak bisa ditiru.
semuanya orientasinya akhirat ketika itu. Hidupnya 100% untuk akhirat. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Andai kata kita, andai kata saya jadi Abdurrahman bin Auf, kira-kira jawab apa? Apa jawaban kita misalnya? Bapak-bapak ditawari Sa'ad bin Rabi, ditawari harta 500 miliar, dikasih istri yang cantik, kira-kira ngomong apa? Yo, alhamdulillah, gitu ya. Kamu orang terbaik, kamu orang disanjung sampai habis. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak, modelnya enggak begitu orangnya. Kata Sa'ad bin Rabi, dia mengatakan, barakallahu malika wa ahlak. Barakallahu, semoga Allah memberkahi mal hartamu wa ahlak dan keluarga. Artinya dia nggak mau harta dan nggak mau istrinya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan aku pasar, tunjukkan aku pasar. Maka dia berangkat, ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi pasar, ini pasarnya. Maka kemudian saat Abdurrahman bin Auf itu berdagang, dia lihat tanahnya itu nggak bagus, becek, gelendongan, ya, nggak layak untuk dibuat dagang. Maka Abdurrahman bin Auf kira-kira kalau dilupakan tanah mungkin tanahnya saat ini. Sama Abdurrahman bin Auf diurut, diratakan, kemudian dipetak-petak. Kemudian dia mengumumkan kepada penduduk Madinah, wahai ahlul Madinah, wahai penduduk Madinah, silakan kamu pakai tanahku ini, silakan kamu pakai dagang gratis. Nanti keuntunganmu separuh untuk saya. Jadi kalau untung misalnya 1 juta, saya dapat 500, ambil 500. Jadi kamu menempati tanah ini gratis, gak pakai bayar. Kira-kira ono wong koyo ngono saiki. Hah? Membangun fasilitas digratiskan, silakan pakai. Ada dari memang sahabat itu luar biasa. Nah, kemudian setelah disewakan full entek, penuh, diambil orang semua, dipakai dagang. Maka kemudian gak lama mereka yang menempati tanah-tanah tadi itu datang berduyun-duyun kepada Abdurrahman bin Auf. Beberapa hari setelah itu datang. Semua mereka itu memberikan keuntungannya di teknologi Abdurrahman bin Auf. Ini untungku 500 ribu, ini ada 5 juta, ini ada 100 ribu, kasih semua. Oh, mau menungso wae ngono saiki. Kamu untung ya? Wah, saya untungnya sedikit kok, maka dikasih separuh. Enggak, sahabat itu jujur-jujur semua. Maka ketika mereka melihat kayak begitu, Abdurrahman bin Auf beberapa bulan setelah itu datang kepada Nabi. Dia mengatakan, wahai Nabi, aku baru saja menikah. Terus, kok cepetan? Kamu kan nggak punya apa-apa, kok bisa nikah? Iya. Terus mas kawinmu apa? Mas kawinku adalah 1 butir emas sebesar burung dara. Telurnya burung dara itu, ibu-ibu saya tanya, sak telurnya burung dara, doro ya, itu telurnya kira-kira kalau dijadikan emas sekian itu kira-kira berapa gram? Berapa gram bu? Sekilo ada? Ada ya? Enggak ada, berapa? 500 ya, 500 gram ya. Kalau 500 gram itu, sak gramnya berapa emas di Magetan? 700 ribu. 700 ribu kali 500 itu berapa uangnya? Berapa bu? Pak? 500 ribu kali 700 35 juta.
tangannya ini mambu duit. Saobahe jadi duit itu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu Abdurrahman bin Auf. Nanti ketika Nabi meninggal, Abdurrahman bin Auf ini yang memberi jamuan bulanan kepada istri-istrinya Nabi. Berarti Abdurrahman bin Auf orang kaya. Ini barokahnya Abdurrahman bin Auf. Dan itu kualitasnya para sahabat kayak begitu umum. Para jamaah rahimahullah. Sahabat Nabi hidupnya memang ruhnya sahabat itu untuk berjuang, untuk akhirat, semuanya tidak ada yang pilih-pilih. Maka kemudian mereka itu kemana-mana berdakwah para sahabat itu. Nggak ada yang duduk, itu nggak ada. Keliling dia, mengajak manusia masuk ke dalam surga. Maka saya ingin tunjukkan salah satu ayat tentang ada komunitas, yang komunitas itu cukup, komunitas itu hidupnya makmur, kemudian dipimpin oleh seorang wanita, tapi wanita ini adalah orang yang paling berkuasa di rakyatnya. Siapa dia? Bilqis. Di Al-Quran disebut itu namanya Bilqis, ratu. Berita ini disampaikan oleh seekor burung, namanya burung Hudhud. Itu ngabarkan ketika diabsen oleh Nabi Sulaiman, nggak ada Hudhud ini. Dia datang terlambat, waktunya apel nggak datang dia. Maka datang Hudhud itu menyampaikan kabar, saya punya kabar, kamu pasti nggak punya dan tercengang berita ini. Begitu kira-kira sikap pernyataan burung Hudhud itu. Kaget Sulaiman. Apa? Coba beritanya apa? Kamu kalau beritamu hoax tak penggal ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi berita hoax nggak boleh. Maka kemudian dia mengatakan, si siapa? Burung Hudhud ini wajadtu imro'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Kata burung Hudhud itu, aku lihat, aku ketemu ada sebuah komunitas yang mana komunitas itu dipimpin oleh seorang perempuan, seorang wanita. Wa laha arsyun azim. Dia punya istana itu karuan gede, wis nggak ada lagi, gede dan berwibawa istananya itu. Tapi burung Hudhud itu tidak kagum terhadap Arsyun Azim tadi, istana yang sangat gede, yang mewah tadi, enggak, sama sekali tidak kagum dia. Justru burung Hudhud mengatakan, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku lihat kaumnya itu, perempuan tadi itu menyuruh rakyatnya untuk menyembah matahari, tidak menyembah kepada Allah Ta'ala. Ini aneh ini, kata burung Hudhud. Masa manusia mulia kok nyembah matahari itu? Nggak umum. Itu burung Hudhud. Nggak mungkin ini manusia bodoh, kata dia. Maka aku lapor kepada kamu, wahai Nabi Sulaiman. Gimana tindakan itu kalau lihat ada satu negara nyembah matahari? Maka kemudian Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang agung, pemimpin yang kuat, dan pemimpin yang punya orientasi akhirat untuk menegakkan tauhid itu, dia kemudian menulis surat kepada ratu tadi, Bilqis tadi. Maka Bilqis ketika menerima surat itu gelisah dia, karena surat itu sifatnya ancaman untuk mengalihkan dari penyembahan matahari.
Maka dia kemudian mengumpulkan para pembesarnya, para penasihatnya dikumpulkan sama dia. Dia mengatakan, "Oh ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Wahai pembesar, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, bahwa aku ini menerima surat yang agung. Surat itu kitabun karim, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dari Sulaiman, diawali dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Enggak hanya itu, kalau itu senang saya surat yang lengkap dengan begitu. Tapi Nabi Sulaiman itu mengatakan, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hei Balqis, kamu harus ikut saya, ngikuti aku, ngikuti tradisi aku, jangan ngikuti tradisi itu. Kemudian waktu di muslimin, ikut aku, ayo masuk ke dalam agama Islam, ikuti aku, kamu akan selamat, ikuti aku. Ini yang membuat Bilqis ini gemetar. Setelah datang surat itu mengumpulkan, maka seluruh pembesarnya mengatakan, ayo perang, siap perang. Maka kemudian Bilqis itu mengirim utusan ke Nabi Sulaiman. Gowo apa? Masukan. Gowo apa? Upeti. Iya, gowo sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira kalau sangat berharga, kira-kira bawa emas, mutiara. Ya. Gede ini 1 kilo saya, gede ini. Kalau perlu mungkin per kilo-kilo, ya. Karena biasanya raja itu umumnya naik dunia belah. Maka saatnya begini dicari harta yang luar biasa, yang menawan dikasih, kemudian ditanamkan kepada Nabi Sulaiman. Maka begitu diterima utusan itu Nabi Sulaiman, dikatakan, oh posisi gowo itu ibaratnya orang ini punya tanaman 10 hektar puhung kabeh, ya misalnya ini ya, kabeh puhung, sampai diekspor ke Amerika saja ya. Kemudian ada orang datang ke wahai Tuhan, ini ada puhung 10 kilo. Kira-kira puhungnya diterima benar? Diterima benar? Enggak, aku gue 10 hektar puhung kayak puhung. Sama Nabi Sulaiman ketika menerima emas itu, sama emasnya Nabi Sulaiman itu banyak. Bahkan yang bagian menggali, mengambil emas mutiara yang ada di dasar laut itu para jin. Itu yang ambil itu untuk Nabi Sulaiman, untuk membangun kotanya. Otomatis diremehkan Nabi Sulaiman oleh Nabi Sulaiman. Apa ini? Maka kemudian utusan itu suruh balik. Gak ada artinya punya itu. Aku sudah punya banyak. Aku punya yang lebih mulia dari Allah Ta'ala. Maka kemudian setelah Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesarnya itu, dia mengatakan, ada yang bisa mendatangkan ifrit, mendatangkan istananya itu, istananya Bilqis, datangkan ke sini. Maka kemudian ketika Bilqis itu kembali masuk ke Nabi Sulaiman, maka istananya sudah diangkat, dipindah. Punya Bilqis itu diangkat, dipindah, dan itu dilihat oleh Bilqis. Ini menunjukkan kekuasaan Nabi Sulaiman itu luar biasa, nggak ada yang menandingi. Dia diberikan kekuasaan yang nggak ada dimiliki oleh orang lain. Itu sesuai dengan doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa setelah sakit, kepingin dia memiliki kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang bagi aladan minal alamin,
Aku ingin kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini Nabi Sulaiman. Maka ini menunjukkan bahwa pemimpin itu punya tanggung jawab. Nabi Sulaiman punya tanggung jawab untuk mengajak orang masuk ke dalam surga dengan cara untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian caranya Nabi Sulaiman tadi memang caranya cara raja nih. Caranya cara raja, harus dengan diplomasi, cara kerajaan. Maka diancam Bilqis, kamu kalau nggak mengikuti aku, kemudian aku bisa hancurkan. Maka kemudian Bilqis itu pernah mengatakan, innal muluka, sesungguhnya kerajaan itu idza dakhulu qaryatan afsaduha, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Naml. Innal muluka, sesungguhnya kerajaan itu idza dakhulu qaryatan, apabila dia masuk ke sebuah negeri, afsaduha, raja itu kalau masuk ke sebuah negeri dihancurkan negeri itu menjadi sunnah. Ya, hukum sosial, kalau ada raja datang itu mesti ngobrak-abrik negerinya orang. Itu jalannya innal muluka, atau jalannya Bilqis. Maka Bilqis ini tahu kemampuannya Nabi Sulaiman itu. Kalau nggak nurut, musnah. Tapi Nabi Sulaiman sebagai raja yang bijaksana, raja yang mengajak kepada orang untuk masuk ke dalam agama, diajak Bilqis itu. Dan untungnya Bilqis mau, sehingga rakyatnya semua Bilqis itu rakyatnya tidak menyembah lagi kepada matahari dan dia menyembah kepada Allah. Ini keutamaannya Nabi Sulaiman, mengajak orang kepada agama Islam. Nah, kalau kita gimana sebagai orang-orang biasa, ya tentu nggak boleh ngancam begitu. Kita ini siapa? Kalau Nabi Sulaiman ancamannya cocok. Ada seorang rakyat biasa, kemudian teriak-teriak mendemo presiden. Ya demo dielek kalau nggak karuan entek kabeh presiden. Maka apakah presiden itu diam saja melihat orang begitu? Seorang presiden itu punya tentara, punya intel, punya polisi, semuanya punya dia. Kalau hanya satu orang itu tidak ada artinya dengan seorang presiden. Maka kita punya orang, punya tokoh namanya Air Fakhruddin. Contoh di Muhammadiyah ini ada contoh pemimpin seperti Air Fakhruddin. Dia sangat dekat dengan Pak Soeharto. Pak Harto waktu itu melihat ada LB Murdani, seorang jenderal kafir, waktu itu kepingin mengadakan kristenisasi di Indonesia. Maka kemudian Pak Air Fakhruddin itu nggak pakai teriak-teriak, datang ke Pak Harto itu. Pak Harto mengisi, diajak bicara, berdialog sebagai sesama muslim. Pak, ini kondisinya begini. Maka melihat kristenisasi yang mau dijalankan itu, langsung Pak Harto membuat kebijakan dengan membangun masjid muslim Pancasila. Nggak tahu di sini ada ya? Ada. Untuk waktu itu masjidnya besar di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah kecamatan-kecamatan itu yang masih sepi-sepi itu didirikan oleh Pak Harto. Saya sempat menjadi PNS baru masuk itu dipotong 2.500 per pegawai. Itu amalannya Pak Harto. Mudah-mudahan mengalir ke beliau. Sehingga membangun masjid se-Indonesia Raya itu, dan masjidnya besar-besar kalau sekarang ya. Saya beberapa keliling ke beberapa tempat itu dan masjid Muslim Pancasila itu, masjidnya gede-gede dan bagus-bagus. Itu diantaranya jasanya Pak Harto. Itu Pak Air Fakhruddin itu hanya datang menasihati Pak Harto. Nggak pakai rame, nggak pakai demo, berubah. Makanya benar kalau nanti kalau ada pemimpin dolim, datangi dia, nasihati dia dengan cara yang lembut. Tapi kalau cara yang kasar, presiden itu jauh lebih kasar. Air Fakhruddin
salah satu di antara contoh, dia butuh, kami ini butuh tanah, ingin bangun perguruan tinggi tapi nggak punya duit. Langsung besoknya sama Pak Arto dicek, mana lokasinya di Jogja, dicek di Jogja, langsung dikasih sekian hektar dan dikasih bangunan. Jadi itu adalah tokoh kita ya, yang pernah memimpin Muhammadiyah, pemimpin seumur hidup di Muhammadiyah, karena beliau sangat santun dan tidak punya kepentingan apa-apa. Dodolan dia ngisi kepada pemain, ditawarin menteri bolak-balik nggak mau. Memang bukan itu orientasinya, memang orientasinya untuk umat, untuk akhirat dia. Mudah-mudahan amal-amal dia menjadi timbangan berat di hadapan Rasulullah. Dan kita butuh pemimpin kayak begitu, pemimpin butuh kita ya. Pemimpin yang sejuk, pemimpin yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin. Sehingga kalau ada pemimpin menyimpang tinggal isi berubah. Tapi kalau pemimpin itu misalnya doang, terus di demo dan tinggi, tambah dadi itu pemimpin. Coba kita kalau punya pemimpin yang seperti Pak Air, Fahrudin, ya silakan, mungkin sebagian orang berbeda pendapat. Tapi kalau pemimpin itu bisa dirubah dengan makan siang, dengan bertamu dengan cara yang baik, itu insya Allah pemimpin itu akan dikasih petunjuk oleh Allah SWT. Kalau enggak kita begini terus, umat Islam sekarang banyak sekali perlawanan. Ya, ulama dimarginalisasi, ulama dikriminalisasi, terus itu nggak pernah berhenti kita. Kita butuh sosok pemimpin yang dekat dengan pemimpin utama di sini. Kalau perlu ditakut-takut di akhirat, ya kayak Fir'aun. Fir'aun itu pemimpin, tidak ada yang sekejam pemimpin seperti Fir'aun. Ada nggak pemimpin yang membunuh rakyat? Semua laki-laki dikasih undang-undang. Kalau ada laki-laki lahir, bunuh dia. Ada nggak? Belum ada. Fir'aun ada, tercatat dalam sejarah. Semua laki-laki harus dibunuh. Nggak ada jumlahnya perempuan melesat seperti itu. Karena kebijakan itu pun oleh Allah SWT diutus Nabi Musa, disuruh nasihati dengan cara lembut, ditakut-takuti sama akhirat, diwut-wuti sama akhirat. Fir'aun, kamu kalau begini terus hidupmu nanti akan sengsara di akhirat, diwut-wuti di akhirat. Dan itu gak direken sama Fir'aun. Fir'aun itu tertancap nasihatnya Musa itu ketika mau tenggelam di sungai di laut Nil, itu baru ingat nasihatnya Nabi Musa, ingat dia. Maka dia ingin masuk ke dalam agama Islam waktu itu, tapi kaset sudah nggak diterima, sudah kalau di sini sudah nggak bisa, luar biasa lagi. Fir'aun itu nasihatnya Nabi Musa langsung ingat dan ingin langsung masuk Islam. Beda sama para dukun tukang sihirnya itu, langsung masuk Islam begitu melihat ularnya Nabi Musa. Tapi Fir'aun tidak, tetap bersikeras untuk melawan Musa, kecuali ketika dia mau mati, mau nazar. Para jamaah rahmani rahmatullah, kurang berapa menit? Sudah habis ya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan satu nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu pernah dipegang pundaknya sama Nabi, di gini kan, dipupuk ya, dipupuk sama Nabi, gini. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka ghori. Wahai Abdullah bin Umar, kamu di dunia ini ka'annaka ghori, seperti orang asing. Awadirin sabil, atau seperti orang yang sedang safar,
bepergian. Jangan menjadi orang yang seperti hidup di dunia selama-lamanya. Jangan. Maka kemudian perkataan Abdullah bin Umar ini diabadikan di dalam satu hadis dari Imam Bukhari. Dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-shalah." Kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, apabila datang pagi jangan nunggu malam, jangan nunggu sore. Wa idza asbahat fala tantadhir al-masa. Kalau datang sore hari jangan nunggu pagi hari. Maka ini adalah nasihat yang luar biasa dari Abdullah bin Umar itu. Wa khudh min sihatika ila rabbika. Kamu kalau lagi sehat, silakan lakukan apa saja sebelum kamu sakit, kata Abdullah bin Umar. Wa min hayatika li mautika. Kamu ketika masih hidup, tolong manfaatkan umurmu itu untuk amal yang baik sebelum kematian datang menyebut. Ini adalah nasihatnya luar biasa dari Abdullah bin Umar. Dan itu Abdullah bin Umar itu adalah sahabat Nabi yang mengikuti jalannya Nabi. Semua jalannya Nabi diikuti sama dia. Sunnahnya Nabi diikuti sama Abdullah bin Umar. Dan itu dicatat oleh ahli sirah bahwa orang yang paling mendekati sunnahnya Nabi adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Dan itu sunnah-sunnah itu banyak ditulis oleh para ahli sirah, dan Abdullah bin Umar tercatat sebagai orang yang meriwayatkan bagaimana makannya, bagaimana duduknya, bagaimana jalannya, bagaimana zikirnya, bagaimana sholatnya, bagaimana buang air kecilnya Nabi itu, sampai oleh Abdullah bin Umar itu ditiru sama. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang senantiasa di atas petunjuk, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah SWT. Aku qouli hadza subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kasar, kata Surabaya. Ya, mungkin saya kurang memahami adat setempat sehingga Surabaya lebih dominan, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, keceplosan dan seterusnya. Dan itu kalau kebenaran semuanya datang dari Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.